Berarti Ustaz Muthalib ini satu angkatan apa antum? Ya. Masya Allah. Ya. Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management bersama driver kita hari ini, Hasni Chandrayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-qail inna minal bayani la sihra wa ba'd. Fadilah mudir hadal ma'had al-Farabi Ustaz Fatoni yang terhormat hafizahullah, semoga Allah memberikan selalu kesehatan kepada beliau dan memberikan panjang umur, dan salam hormat kami Ustaz Mukhlisin yang selalu kita komunikasi untuk suksesnya acara ini, dan yang paling utama salam hormat kami untuk Al-Ustaz Iskandar yang terhormat, Ustaz Zulfikri di Dinia Putri Lampung. Ini adalah liqa'una ats-tsani, pertemuan kita yang kedua. Ana masih ingat beberapa tahun lalu Ana bertemu dengan komunitas Al-Farabi ini. Al-Farabi tepatnya waktu itu di area luar, di outdoor, di depan pakai tenda gitu saja. Ana masih ingat banget. Coba angkat tangan yang pernah ikutan Ana waktu itu. Yang mana Kak? Pasti ini generasi sebelumnya kalau nggak salah ya. Kalau yang depan-depannya kayaknya pasti antum sekarang lagi berpikir, ini siapa dan makhluk ini datang dari mana gitu ya. Baik. Alat yang Ana bawa, Ustazi mohon izin, alat yang Ana bawa hari ini adalah alat yang diberikan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi. Maka sampai nanti selesai, break asar dulu selesai. Azan asar, antum tusallun al-jamaah salat al-asr, nastamir ba'dal asr. Al-afu, nahnu mutaakhir. Afwan, ana mutaakhir fil itian. Kami datang terlambat karena tadi perjalanan juga dari Lampung Timur menuju ke sini. Kemudian nanti malam kita di Natar juga sama di Ma'had Sufah Hizbullah. Dan hari ini ana merapat dengan antum yang tadinya mungkin sebelum asar sudah harus selesai Ustaz. Tapi ana merasa bersalah kalau enggak ana lanjutkan sampai ke ba'dal asar. Antum siap belajar? Siap? Siap. Ya, harus semangat dong, Nak. Bismillah. Hari ini melalui frekuensi 102,7 dari Kementerian Informasi dan Komunikasi, suara antum semuanya akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana. Ini akan menjadi syiar untuk Al-Farabi. Hampir 70.000 register yang udah daftar. Dari mulai Lampung Timur mereka sudah mendengarkan tadi, pagi sampai siang. Al-yaum, finnahar, qoblal asr, wa ba'dal asr. Umat akan mendengarkan antum di sana. Siap didengarkan umat? Ya. Bismillah ya, Naya. Satu alat ini akan simpan. Biasanya kalau udah masuk ke segmen ini tidak ada yang ngantuk Ustaz. La ahad nais wa yang di arah tiang merapat Kak, biar nampak. Ke samping Kak. Yang dari tiangnya dikosongkan. Tamam. Baik, kelihatan enggak layarnya? Oke. Baik. Nabda liqa'ana bil basmalah. Tadi pagi sampai siang di pesantren Raudatul Ridwan, Lampung Timur. Hari ini Al-Farabi dan hari ini nanti malam di Ma'had Sufah Hizbullah dan Al-Fatah. Besok sampai tanggal 25 kita merapat di YMNU Metro Lampung dan BMT Arta Buana Metro Lampung. Setelah itu kita merapat ke Latansa Banten tanggal 26 hari Jumat paginya. Dan saya minta you fokus hari ini, materi yang akan kita angkat adalah selain motivasi, bagaimana antum semua untuk menjadi orang yang nafi' lil ummah, bermanfaat untuk orang banyak. Yang kedua, antum nanti akan lahir dari Al-Farabi. Antum menyebarkan dengan lisan-lisan antum nanti ke seluruh umat. Dan antum harus jadi kebanggaan umat people. Dan antum menyampaikannya
adalah dengan lisan wa fi qaulan layyinan, kata-katanya lembut. Antum menjadi dai atau motivator atau seorang pembicara, dan di situ orang tua antum pasti akan bangga. Antum keep kalimat ana hari ini nak. Ana ulangi ya. Antum dari pesantren, ana juga pernah di pesantren. Beliau guru ana, beliau senior ana. Dan you have to remember bahwa ana berdiri tak sampai hari ini berada di Istana Bogor, kemudian digerakkan oleh Allah untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Nabi ke seluruh titik di Nusantara. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita berawal dari rahim pesantren. Dan pesan ana buat antum sebelum menuju ke segmen ini adalah sampaikan ayat-ayat Allah dengan skill komunikasi yang powerful. Di situ ada kebanggaan loh nak. Orang tua bangga banget loh nak hari itu. Anak bicara depan Al-Farabi dengan bicara di dunia putih kan beda. Kita sama-sama minar rijal. Dan antum suatu saat akan tampil depan umat. Di situ ada ayah antum, di situ ada ibu antum, dan di situ anak yakin antum akan dipeluk oleh orang tua antum sambil mengatakan, "Nak, aku bangga punya kawan aku." Bismillah. Selama kau meminum air dari Al-Farabi, menghirup udara di Al-Farabi, menginjakan kaki di Al-Farabi, dan ini adalah hasilnya. Itu yang Anda harapkan dari antum. Maka, bismillah. Satu segmen yang Anda bawa hari ini akan membawa antum ke satu titik bahwa you are a leader. Berkali-kali kami berada di Dinia Putri Lampung. Anda nggak kayak gini bicaranya. Kalau mau cowok kan harus tegas cara bicaranya kawan. Kalau antum mengatakan, Pak Happy nggak lelah Pak Happy. Tadi Pak Happy teriak-teriak dari pagi sampai siang. Sekarang teriak lagi, nanti malam teriak lagi. Pak Happy nggak lelah, enggak. Kenapa? Karena Ana melihat sorotan mata antum dan antum siap belajar hari ini. Antum sudah mengosongkan gelas, antum sudah menunggu dari tadi siang. Pak Happy, kami sudah kosongkan gelas. Silakan Pak Happy. Antum isi itu gelas kosong. Dan antum keluar dari masjid ini dengan niat i'tikaf setelah ini. Antum sudah meneguk air itu. Antum sudah berdiri tegak menjadi manusia-manusia baru Al-Farabi. Dan suatu saat antum akan dilahirkan dari rahim Al-Farabi ini menjadi insan yang nafi' lil ummah. Maka, kenapa Anda on air-kan hari ini? Anda on air-kan, Anda nggak mau orang di luar sana mengira kalau orang-orang yang ada di Al-Farabi hanya bisa belajar mahfuzat, orang-orang yang di Al-Farabi hanya tahunya tafsir, orang-orang yang di Al-Farabi hanya tahunya tentang usuluddin. Padahal antum punya skill. Orang di luar sana kadang tafsir. Oh, ana la uwafiq bihadza. Ana enggak setuju. Buktinya, dulu waktu ana ngisi di sana tuh, Kak. Antum tampil ke depan, antum ngomong megang mikrofon, itu listeners yang register ke satu alat ini, itu udah banyak mereka yang takjub. Ternyata di pesantren bisa ya jadi MC. Itu. Oh, di pesantren ternyata bisa ya, dia punya skill. Yo, buktikan hari ini. Nanti Anda akan minta one of you, satu di antara antum maju ke depan dan bicara. Kalau udah kayak gini, pasti antum banyak yang berdoa hari ini. Pasti antum banyak yang berdoa, ya Allah, jangan sampai ana yang dipilih, betul? Antum ketakutan untuk dipilih kan? Caranya bagaimana? Antum pasti akan mengira, ini Pak Happy gak mungkin sekarang memilihnya. Pasti nanti jelang-jelang akhir acara. Oh enggak, bisa jadi anak sekarang sebelum menyampaikan materi, anak akan meminta antum untuk bicara maju ke depan. Bagaimana caranya? Bismillah. Anda menggunakan satu alat ini, kawan. Dulu atau sekarang yang pernah ikutan di acara sebelumnya, banyak yang takut dengan alat ini. Kenapa? Karena satu alat ini, titik warna merah ini, ini dia. Anak senang kalau main ini Ustaz. 5.000 anak Latansa Banten, ketika anak klikkan di satu hall besar itu, semua 10.000 pasang mata melihat titik merah ini dan melihat kemanapun dia pergi. Coba antum sekarang, maksudnya apa Pak Happy? Satu alat ini akan mengarah fokus ke sebagian dari antum. Ketika ini menuju ke baju antum, dan di baju putih antum ada titik warna merah dan lama di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara.
Siap ya nak ya? Bismillah ya nak ya. Operator standby. Ini dia. Mulai kan? Apa aku bilang? Kalau udah segmen ini, antum gak mungkin mengantuk. Siap ya? Bismillah. Kita buka segmen pertama. 5. Semakin menunduk, itu yang akan saya pilih. 4. Semakin antum eye contact, kontak mata dengan anak, itu orang-orang hebat. Public speaker itu adalah yang dia eye contact, kontak mata dengan audiensnya, dengan lawan bicaranya. Tidak menunduk, tidak melihat ke atas, tapi dia satu arah dengan lawan bicaranya. 5. 3. Maju ke depan ya nak ya. Antum jangan takut ketika anak nih, ini dia maju ke depan. Ini dia. Anta. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Ustadz sebagai saksinya loh. Barusan itu semua pundak antum nengok semua ke belakang. Yang kasihan yang alwaro yang belakang. Yang mereka pasti mengatakan, bukan aneh bukan katanya. Apa ini katanya. Enggak. Bismillah ya. Ya coba. Ana mohon you maju ke depan. Bismillah. Anta akhi. Anta. Fadhol, cepat nak, durasinya nak. Oke. Baik. Ahlan. Silakan maju ke depan. Pegang mikrofonnya. Ada 2 mikrofon. Fadhol. Sini nak. Pertama, nanti badal asar, kalau antum disuruh maju ke depan, sudah tidak ada lagi virus-virus zona bicara. Ilmu pertama dalam zona bicara adalah microphone position. Microphone position. Al-Farabi, if you come in front of your audience, hold your microphone well like this. Pegang mikrofonnya kayak gini kan. Oke. The second. Yang kedua, andaikan mikrofon ini mati, off, Anda tak mau generasi Al-Farabi, mikrofon mati, tiba-tiba kau tiup itu mikrofon. Itu generasi zaman jahiliyah. Jangan kau pakai di sini. Antum dilahirkan bukan menjadi generasi peniup mikrofon. Bagaimana caranya Pak Happy? You hold mikrofon seperti ini. Tes, coba. Ulangi. Oke. Siap ya? Berikutnya, introduction. You perkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Anda ulangi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra. Udah janganlah kau pukul-pukul kawan. Nanti lama-lama rusak pula itu mikrofon. Oke, siap ya? Antum pernah ikutan anak kan waktu itu? Anak melihat wajah-wajahnya ada di belakang tuh. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Mulai. Assalamualaikum, saya Septa Putra Belka dari Bengkulu. Oke. Ustaz, anak temukan talent nih. Ini Septa ini, dari cara dia bicara, ada 2 senjata yang jarang dimiliki seorang public speaker ketika naik di atas panggung. Apa itu? Kalau antum bicara dan orang akan nyaman, dia menggunakan 2 senjata. Apa itu? Yang pertama, smile face, dan yang kedua adalah smile voice. You ngomong sambil tersenyum itu indah banget, Nak. Penyiar radio itu kita nggak ngelihat orangnya, nggak kelihatan makhluknya, tapi kedengeran suaranya. Dia ngomongnya pasti sambil tersenyum kawan. You hold, pegang prinsip itu kak. Yang kedua, antum maju ke depan lagi. Siap ya? Angkat mikrofonnya. Apa kesan selama antum di Al-Farabi? Silakan.
Kesannya itu saya belajar di sini selama kurang lebih 5 tahun. Kesannya pembelajaran di Al-Farabi sangatlah baik tentang bahasa dari segi apapun maupun dari segi agama. Seperti itu? Good. Karena dia udah belajar Ustaz. Dulu waktu awal jadi gak ada istilah grafit, gak ada hal-hal yang merusak dalam zona bicara. Yuk closing, lihat kamera Kak. Terima kasih, saya Happy Chandra, sampai jumpa. Terima kasih, saya Septa Putra Bangsa, sampai jumpa. Tepuk tangan dong buat Septa. Good. Ustadz mohon izin. Satu orang yang maju ke depan dan dia gol tanpa ada cacat bicaranya, sekalipun ada bicaranya cacat, itu gak masalah. Anda berikan sertifikat buat dia. Ini namanya sertifikat public speaking dari Chandra Production Management Jakarta. Tepuk tangan buat saya. Yes. Baik, syukran. Jazakallah khair, silakan kembali ke tempat. Nanti baru Anda minta yang santri baru. Semakin Anda merapat ke sini, kau semakin ketakutan, betul? Pasti antum lagi berdoa, Allahu Akbar ya Rabbi ya Karim astagfirullahaladzim gitu ya. Kalau perlu kau baca ayat kursi di sini kan. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Ada satu tulisan yang muncul di sini adalah Al-Farabi FM Radio Station. Kita on air hari ini sampai nanti selesai dan salah satu latihan dalam skill komunikasi itu adalah bagaimana kita mengangkat power vokal ya Kak ya saat bicara. Dengan cara apa? Ini dia kawanku. Pertama, ada tulisan ini. Nanti di apa tuh Ustaz Umtalim Desan? Jaiz lah al-musik wal gina. Sorry. Ana lam nata kelaman hada. Ada tulisan, are you ready? Antum jawab ya, tapi powerful. Antum lihatnya ke Ana, jawabannya gini, yes sir, 2 kata. Siap ya? Kita ulang. Kalahkan suara musiknya, kalahkan suara audionya. Ketika Ana tanya, are you ready? Jawabannya adalah, yes sir. Suara antum hanya 30% di sini Kak, are you ready? Yes sir. Amazing. Are you ready? Yes sir. Segalau-galau antum lagi capek, antum lagi bingung, lagi banyak masalah, tapi ketika anak lempar pertanyaan ini, antum menjawab yes sir, pasti menggunakan 2 senjata tadi. Smile face, smile voice. Antum bilang yes sir sambil tersenyum, itu adalah kunci dalam skill komunikasi. Anak gak lihat dari antum yang ngomongnya kayak gini. Are you ready? Yes sir. Are you ready? Yes sir. Itu gak enak dipandang. Kalau antum ngomong di depan dan ngomongnya kayak gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ya hari ini. Kalian sehat gak? Dia aja gak sehat kawan ngomongnya. You angkat power vokalmu, you berikan energi positif kepada your audience, dan orang bahkan akan mengatakan, wow, you are amazing speaker. Yang kedua, ini dia. Kenapa? Ini pakai triplek tapi clear set ya. Jelas banget ya. Tanpa pakai kain tapi jelas gitu. Lihat Kak. Kenapa banyak yang gagal santri keluar dari alam pesantren? Itu yang pertama. Kenapa banyak yang gagal ketika orang bicara di depan? Itu yang kedua. Kenapa? Karena dia tidak tahu karakter dirinya sendiri. Ana orang otak kanan. Orang otak kanan cenderung aktif, kreatif. Itu orang otak kanan. Orang otak kiri, yang duduk di depan anak ada yang orang otak kiri, dia jarang tampil di depan, tapi dia konseptor di belakang. Bikin konsep, dia seorang penulis handal. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Anak otak kanan, istri anak otak kiri. Anak pembicara, orang bilang anak motivator Ustaz. Istri aneh, pendiam, jarang ngomong. Coba kalau anak orang otak kanan, istri anak otak kanan. Anak pembicara, istri anak juga pembicara. Anak motivator, istri anak juga motivator. Antum bisa bayangin gak apa yang terjadi dalam rumah?
Kami akan saling memotivasi satu sama lain. Ana bikin panggung di lantai 1, istri ana di lantai 2. Allah Maha Adil. Inna khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita itu berpasang-pasangan. Bukan hanya jenis kelamin, tapi karakter. Antum juga sama. Antum duduk depan aneh hari ini. Atini at-tariq. Ini beda-beda ini karakternya, Kak. Antum ada yang orang limbik kanannya kuat, limbik kirinya kuat, otak kanannya dia low, otak kirinya yang powerful. Aneh loh orang itu. Dia yang punya otak. Dia datang ke Jakarta hanya untuk menentukan otak dia di mana. Ngapain di situ? Ini dia. Mereka di situ latihan selama 4 jam. Materinya bukan skill komunikasi, tapi melatih otak kanan dan otak kiri dia selama 4 jam. Ngapain di situ? Mereka latihan mengangkat kedua tangan seperti ini. Tuh lihat. Kita coba ya, Kak ya. Buktikan hari ini sebelum ke materi berikutnya. Dalam hitungan ketiga, antum angkat kedua tangannya. Wahid, Isnani, Salasa. Mulai. Amazing. Yes, silakan Pak Agung, ambil tuh gambarnya. Keren. Ini sama nih dengan Lampung Timur tadi ya. Siap. Orang yang mengangkat kedua tangan hari ini, dia adalah santri yang semangat. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah santri Al-Farabi yang sehat, cerdas, terampil dan ceria. Maka yang mengangkat kedua tangannya, yang kanan kadang di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasan ada, kadang di atas, kadang di bawah. Nah, yang mengangkat kedua tangannya setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Nah, loh. Yang mengangkat kedua tangannya di bawah banget, berarti sama sekali dia gak cerdas, gak sehat, gak terampil, dan gak ceria. Mulai, Kak. Siap. Powerful. Di sini sering gagal. Ketika anak bilang buka, tangan antum tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Udah mulai. Antum udah mulai. Banyak yang gak fokus segmen ini. Tadi juga di Lampung Timur kayak gitu kawan. Lama-lama dia fokus. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Buka. Tutup. Kemanapun anak pergi, kemanapun saya pergi, antum pasti ngikutin karena antum takut gagal kan? Buka. Tutup. Tutup. Buka. Tutup. Buka. 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 Tutup. Buka. Tutup. 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 Buka. Ada yang buka tutup sampai istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Turunkan kembali tangannya kawan. Turunkan kembali. Hampir 70% yes. Anak keep. Kalau antum ini otak kanan semua, Kak. Orang otak kanan adalah otak yang sudah diciptakan oleh Allah untuk berkreasi. Maka di segmen ini, bismillah, Kak. Dengan saya bicara, antum sudah latih titik fokus, antum sudah fokus ke depan, maka bismillah kita akan bersama mengkaji bagaimana menumbuhkan spirit santri tapi bisa berkiprah nanti di luar. Ana tak mau orang Al-Farabi bilang gini, Pak Happy, nanti kan saya jadi alumni dari sini, tapi saya nanti bingung Pak Chandra, nanti saya kerja di mana? Kalau saya nanti jadi guru, udah cukup lah di Al-Farabi, saya pernah jadi guru. Tapi nanti ketika keluar kami mau kemana? Nah, buang energi negatif itu kawan. Ana bersama Ustaz Fatoni, Ustaz Iskandar, Ustaz Ari pernah merasakan hidup wahid min ulufi haula'i thalabah. Kami bersama mereka di situ, masjid dan Kubah sebagai saksinya. Kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Kemanapun anak pergi, anak bawa bait-bait himne ini. Tak peduli di depannya ada non-muslim. Sampai ada non-muslim mengatakan, Pak Chandra,
Saya senang sekali dengan bait-bait ini. Ana harap antum pun sama. Antum keluar nanti dari Al-Farabi. Oke, kondisikan dulu, silakan. Oke. Sepatu, geng. Siap. Oke. Sudah? Oke, waktu kita kurang lebih sampai 15.30 saja. Antum harus sholat asar berjamaah. Lanjut. Kemanapun Anda pergi, Anda bawa gambar ini. Ketika sudah selesai dari Gontor, tahun 2001, mengabdi di sana selesai, Anda berada sampai hari ini di tempat ini. Apa maksudnya, kawan? Siapa yang mengira anak pesantren ternyata bisa sampai detik ini ke sini? Karena selama anak di pesantren, anak berkiprah, bertugas sebagai MC kenegaraan. Setiap ada kunjungan tamu negara, presiden, selama di Gontor, kami pasti diberi amanah sebagai MC-nya. Dan saat itu, anak berada di sini sampai detik ini. Ya kan? Maka tidak menutup kemungkinan 5 tahun, 10 tahun MC Istana Negara itu bukan saya lagi, Kak, tapi dia adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Farabi. Siapa yang tahu? Lamuha tak ada kata yang mustahil. Maka qadarullah, selesai dari sini, kita akan buktikan. Ana belajar banyak skill komunikasi di sini. Oke. Bismillah, Ana buktikan hari ini. Di sini as-safful awal, angkat tangan. As-safful awal, angkat tangan. Good. Berani dong, Kak. Angkat tangan, Kak. Safful awal. Yes, nice. Oke, as-saffus tsani. Good. As-saffus tsalis. As-saffur rabi. As-safful khamis. Oke. As-saffus sadis. Tamam, Masya Allah. Ahlan. Calon alumni kah antum? Bismillah, Kak. Ana minta nanti ba'dal asar antum duduknya lebih rapi lagi, ya Kak ya. Nanti bisa kita setting lagi saja. Yang di sini, Kak, antum duduknya kayak gini nih. Jadi layar nampak nggak terhalang tiang. Oke? Nanti lebih merapat ke sini lagi. Jadi setengah lingkaran gitu loh, Nak. Ya Kak ya. Antum fokus, jadi fokusnya ke sini, Kak. Ke sini, ke layar. Jadi yang di sana juga sama, jadi nggak terhalang tiang. Nanti sekarang lebih rapi lagi ya. Ana minta lebih rapi ya. Sebelum geladi, sebelum nanti habis asar digeladi. Cepat ya, tanpa suara. Cepat, Nak. Kelas 1 semuanya di sini, cepat tak? Cepat tak? As-safful awal di sini semuanya, cepat. Oke. Satu saf, per saf. Sebelum menuju ke segmen berikutnya, badal asar, pastinya udah duduk rapi. Agak mundur lagi, betul? Agak mundur lagi, Kak. As-saffus tsani, mana kelas 2? Kelas 2, ini kelas berapa? Kelas 3. Antum pindah, kelas 2 ke sini, kelas 3 ke sini. Safful awal, julusan. Kasih space, kasih jarak. Tidak ada yang terhalang tiang. Kelas 3 mana? Safful awal, baik.
Berbaris yang rapi nak. Kelas? Tinggal nunggu kelas 2. As-sana ar-rabi'ah N. Kelas 4 mana? Angkat tangan semuanya kelas 4. Oke. Kelas 4. Sebentar, dulu kelas 2 dulu. Semuanya melihat ke layar tanpa terhalang tiang. Nanti pengambilan gambar juga akan mudah. Oke. Kelas 4. Sini nak. Ayo. One line. Kan ada yang terpisah pula. Ayo, di sini kan. Masya Allah. Ahlan. Siap ya? Sebelum kita keluar dari masjid ini, oke. Sekarang tidak ada nanti badal asar dan duduknya berubah. Oke. Anak samakan duduk antum ini dengan anak-anak Universitas Indonesia. Mereka berkumpul satu titik dan per fakultas. Kalau di sini kan per kelas. Mereka per fakultas. Oke. Sekarang akan mudah. As-safful awal, angkat tangan. As-saffus tsani, angkat tangan. As-saffus tsalis, angkat tangan. As-saffur rabi, angkat tangan. As-safful khamis, angkat tangan. As-saffus sadis, angkat tangan. Siap ya? Ana minta lihat kanan kiri depan belakang antum dan jangan sampai berubah nanti badal asar. Silakan. Lihat kanan kiri depan belakang antum, dia adalah partner antum nanti dan jangan berubah sampai nanti sore. Oke, kelas? Kelas? Oke, berikutnya sebagai contoh biar nanti lancar pas acara live-nya. Ini udah offline karena persiapan ke Istiqlal Jakarta. Siap ya? Antum dari setiap kelas ana minta perwakilan satu orang, dia bertugas sebagai Master of Ceremony. Tentukan sekarang, anak hitung 10 mundur. Ada perwakilan setiap grade. Master of Ceremony. Oke. Skripnya sudah anak siapkan teksnya. Nanti antum perform ke depan. Anak hitung 10 mundur ya. Anaknya sudah berdiri. Hasil dari perkumpulan teman-temannya. Antum diskusi sama teman-temannya. Siapa yang menurut antum cocok dia sebagai MC? Siap? 10 9 Ustaz Mulisin. Ana ada file Ustaz. Nanti antum ambil filenya. Itu skrip MC dari protokol di istana Ustaz. Itu udah dibakukan. Nanti bisa dipakai untuk acara di pondok. Ada USB kan Ustaz? Kelas 8. 7. Kelas 1 ada? Siapa? Berdiri. Alhamdulillah. Masya Allah. Kelas 1 udah ada loh. Jangan kalah sama mereka. Kelas 2. Cari lagi kelas 2. Ada hitung sampai 1. Jangan sampai tidak ada. Kelas 3 wujud. Ayo dah. Mana? You. Stand up. Perwakilan ya kelas 3 ya. Kelas 4. Kakak kelas pasti lebih mudah. Oke, MC ya. Kelas 5 akan lebih cepat ini. Oke, good. Kelas 6. Amazing, good. Tinggal kelas 2. Mana kelas 2? Oke, siap. Maju ke depan semuanya nak, sebelum closing. Di sini nak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke,
kita bikin closing statement dulu. Baik. Pak Agung masih video? Oke. Assalamualaikum. Saya Pichandra, tepat hari ini bersama 6 talent dari per grade, dan nanti kita akan live MC kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, 5 dan 6, dan mereka adalah performer untuk simulasi Master of Ceremony. Teksnya sudah ada, you tinggal perform nanti maju ke depan. Ana akan mengevaluasi cara ngomongnya, bahasa tubuhnya, dan kontak matanya. Oke, tepuk tangan buat mereka berenam hari ini. Siap ya? Dan semuanya yang lainnya duduknya tidak ada yang berubah. Nanti tetap di situ. Habis asar, habis sholat asar, antum kembali ke sini. Mereka sholat asar fin Ustaz. Huna? Baik. Badal asar antum sebut huna. Setelah itu kita lanjutkan. Oke, angkat tangan kanannya Bibo. Kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir, antum semuanya takbir. Takbir. Syukran, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak, kembali ke tempat. Silakan Aki, kembali ke tempat. Nanti harus standby. Baik, saya kembalikan ke Ustaz. Silakan untuk guiding. Nanti lebih ke pelatihan kan, workshop dan motivasi nanti. Baik, ini anak-anak kita lagi sholat asar, yang belum duduk silakan duduk. Kita dan semuanya. Itu namanya benefit, namanya apa? Jangan sampai antum nanti jadi pembicara banyak benefitnya. Nanti jamaah akan menghitung benefit antum. Nanti audiensnya akan hidup berapa banyak benefitnya. Oke, baik. Siap ya? Saksikan kita dulu. Antum masuk ke depan dulu. Namanya dulu kan? Oke. Ashabul Firdaus. Akan saya bacakan. Ingatkan, sekarang bicara tanpa melakukan ini semua. Kira-kira dari semua yang anak tulis di sini, yang paling susah yang mana? Al-Farabi. Apakah? Yes, yang paling susah adalah bagaimana nomor satu? Gampang itu. Lengan sekarang Anda sangat mudah untuk menghindari itu. Mereka tanggung jawabnya gampang, tapi grading kadang suka muncul. Mudah-mudahan pembicara berikutnya grading. Oke, kita coba di sini. Ya kan? Tadi siapa tadi yang dapat sertifikat? Mana dia? Dia bicara ini tanpa ada grading. Makanya ini bukan sertifikat. Karena kalau grading, tidak ada grading. Siap ya? Kita mulai ya. Aku ada dekat aja di sini apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashabul Firdaus. Asal saya Tulang Bawang Rawajidul Selatan. Tulang Bawang. Kak, apa kesan selama antum di pondok? Ingat Kak ya? Jangan ada grepin, jangan mainkan tangan tidak wajar, jangan disimpan di belakang punggung. Apa kesan dan kesannya selama antum di pondok? Ya, karena antum udah lama di pondok nih. Saya Kak. 3, 2, mulai. Pesan saya di Pondok Pesantren Al-Farabi ialah saya mendapatkan banyak pengalaman di Pondok Pesantren Al-Farabi ini dari ustaz-ustaznya yang telah memberikan saya pengalaman entah di sisi akhlakul karimah, ilmu yang bermanfaat ketika kami terjun di masyarakat nanti. Cukup ya. Ada grafitnya atau tidak? Ada atau tidak? Good. Sekarang yuk katakan. Pembicara berikutnya adalah, katakan. Pembicara berikutnya adalah sebutkan nama Iwanda Saputra. Siapa? Iwanda Saputra. Silakan maju ke depan. Oke. Lah, nama antum siapa? Bukan dia orangnya. Enggak, dia yang diminta maju. Kalau dia udah bicara tadi, ulangi.
Oke, pembicara berikutnya adalah Kelvin Andrean. Kelvin Andrean. Oke, silakan maju ke depan. Siap ya? Jangan tegas kawan. Mudik ya. Tenang. Cool down please. You akan lihat di kamera. Cool down please. Nusantara ini adalah performer yang kedua. Siap ya? Angkat mikrofonnya. Cepet kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, anak assalamualaikum. Waalaikumsalam kawan. Paham dulu Pak jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Kelvin Andrean. Dari mana? Dari Sawara. Kelas berapa? Kelas 4 KMI. Nama wali kelasnya? Ustadz Arianto. Hari ini belajar tentang apa? Tentang SKI. Apa? Hari ini belajar tentang apa? Oh iya. Tentang apa? Public speaking. Enggak, sebelum public speaking apa tadi? SKI. Masih mending kan, bukan speaking yang kayak di sini ya. Siap ya? Ulangin ya. Hari ini belajar tentang apa? Mikrofonnya mati. Belajarnya tentang apa? Tentang public speaking. Bersama pembicara namanya siapa? Happy Chandra. Oke, lihat ke depan kak. Apa kesan dan kesan selama 1 jam lebih Anda bicara? Apa yang Anda dapatkan? Silakan. Yang saya dapatkan dari tadi pembelajaran tentang Lanjut kan, gak apa-apa, lanjut. bicara tentang menghindari saat bicara. Oke, apa yang kau ingat itu? Yang pertama, Yang pertama, dilarang menyedutkan tangan ke saku. kayak gimana itu? Yang kedua, menyimpangkan punggung ke belakang. menyimpan punggung di belakang maksudnya gimana? Menyelundupkan. Oke, lanjut. Kak. Ini bahasa lampung kali kan? Dilarang menyelundupkan tangan di belakang punggung. Lengan tidak boleh disimpan di belakang punggung gitu kan? Ya. Berikutnya. No creative now. Oke, apa itu kan? Tidak boleh Anak dia bicara kayak gitu aja udah senang loh kak. Karena orang di luar sana banyak yang keliru, termasuk anak komunikasi, jurusan komunikasi semester akhir. Ketika maju ke depan apa dia bilang? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Salah apa tidak? Salahnya apa? Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Yang benar apa? Assalamualaikum. Kenapa bila seperti itu? Karena dia gugup. Baru maju ke depan, tangannya udah gemeteran seperti ini. Insya Allah orang Al-Farabi nggak kayak gitu. Pembicara berikutnya adalah. Ulangi. Pembicara berikutnya adalah. Nah, ketika bicara itu akan indah kalau tersenyum kawan. Pembicara berikutnya adalah Dapazaki. Yuk katakan, luruskan. Hadirin yang kami banggakan. Pembicara berikutnya adalah siapa namanya? Oke, yuk katakan dengan segala hormat kami persilahkan. Hadirin sekalian, pembicara berikutnya ialah Dapazaki. Padanya kami persilahkan. Luar biasa, amazing. Boleh tepuk tangan buat mereka berdua. Good. 4, 5, well done. Sudah selesai. Silakan duduk di tempat. Kak. Kasihkan mikrofon. Oke. Perhatikanlah MC. Anak nggak tahu ya MC di sini gimana ya. People,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ketika antum jadi MC, anak belajar banyak di istana. Pertama kali anak MC Ustaz, suara anak keras lantang, dimarahin sama protokoler. Awalnya kayak gini, kayak digontor lah gitu dulu kan. Karena itu yang anak dapatkan. Apa yang anak katakan ketika anak MC di istana? Pasti antum pernah mendengar MC digontor kayak gini. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Baru ngomong kayak gitu, datang polisi militer, dipegang pundak anak. Dia katakan apa? Mas, MC ya? Iya Pak. Sakit telingaku ini. Kiai Syukri Allah ya, beliau ada di situ saat istana Jakarta. Kiai Syukri mengatakan, janganlah ini tugasmu. Berarti selama kamu MC digontor, salah kaprah. Di situ berubah MC-nya, ditata oleh Mas Tantowi, berubah MC-nya. Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia tiba di Istana Negara. Hadirin dimohon berdiri. Jadi nggak kayak tadi, hadirin dimohon berdiri. Himna Opondok. Hadirin dimohon berdiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillah mahat ya. Udah berita duka, dia teriak-teriak, orang semakin berduka mendengarnya kawan. You sekarang MC. Oke, tadi udah digait sama teman kita. You sekarang MC. Ini skripnya. Jadi tidak ada MC yang masih menggunakan kertas. Antum diminta sama beliau, sama Ustaz Fatoni, untuk antum MC. Jangan sampai antum MC pakai kertas, dikiwir-kiwir kayak gini kan. Atau jangan sekali-kali generasi Al-Farabi tampil masih menggunakan map. Antum tahu map? Antum bawa map, antum MC, mapnya dibuka seperti ini. Apa bedanya antum baca Pancasila dan UUD 45 di situ? Gunakanlah, ini namanya Q card. Namanya apa? Q card. Hari ini lebih ke skill. Ana bicara baca hampir 30 menit sudah bisa diskarkan. Bagaimana orang Al-Farabi ini skillnya lebih powerful. Oke? Ini namanya Q card. Namanya apa? Q card. Q card. Q card di belakangnya ada logo Al-Farabi. Oh indah banget. Kita coba UMC hari ini. Baca teksnya. Silakan dibaca, jangan buru-buru. 3, 2, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Kak, mikrofonnya mati Kak, biar sekarang stabil. Ulangi. Mohon ganti pakai ini aja. Oke, silakan. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Cukup Kak? Evaluasinya adalah ketika antum tampil, antum jadi khotib Jumat. Khotib Jumat dari kelas 6 apa dari Ustaz? Kelas 6. Cocok nih kalau kelas 6 ada di sini. Kalau antum jadi khotib Jumat, kita pelatihan untuk para khotib Jumat di Masjid Istiqlal Jakarta. Sebulan sekali untuk para khotib Jumat. Khotib Jumat, antum bawa teks contohnya. Syukur-syukur antum hafal. Atau antum sebagai MC. Kalau antum bawa teks, maka 70% mata kita ke audiens, ke jamaah. Dan 30% ke teks. Jangan sebaliknya. Antum nunduk terus kayak gini, hadirin acara akan segera pas lihat ke depan, orang sudah nggak ada semua di depan. Ini pada kemana gitu ya? Jadi 70% mata kita adalah harus ke audiens, ke jamaah. You juga sama. Jangan terlalu fokus ke sini, jadi harus lihat fokus ke depan. Baca yang kedua, silakan. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Oke, perbanyak foto ya Pak Agung ya untuk laporan juga nanti. Oke, siap ya? Ulangi nak. Yuk katakan. Pembicara berikutnya adalah. Semakin dipegang pundak kanan, dia akan terus Pak Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Apa itu? Itu namanya hipno.
Sampai kapanpun, mau kemana? Assalamualaikum. Kamu ngapain? Assalamualaikum, gitu ya. Sampai kapanpun, ini namanya dipegang satu enzimnya, ya kan? Dipegang satu enzimnya, dan terus saja dengan pengulangan kata itu. Kau jawab waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Muhammad Faris Itisar Al-Wali. Oke, angkat mikrofonnya. Namanya siapa? Muhammad Faris Itisar Al-Wali. Kelas berapa? Kelas 1. Udah berapa lama kau di pondok nih? Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Betah kau di pondok? Alhamdulillah betah. Pernah jadi MC gak? Belum. Janganlah kau sedih kawan. Pernah jadi MC? Belum. Baru kali ini kamu jadi MC. Kamu goal jadi MC, kamu kelas 1 jarang-jarang loh. Anak kelas 1 maju ke depan kayak gini jarang. Siap ya? You harus go ya. Kamu go, saya beri hadiah buat Anda. Angkat mikrofon. Oke. Dibaca. Jangan salah. Mulai. Mohon dengan segala hormat kepada seluruh hadirin. Ini tidak ada segala di situ. Mohon dengan hormat. Mulai. Mohon dengan hormat kepada seluruh hadirin dan tamu undangan untuk segera memasuki ruangan. Terima kasih. Lanjut dulu, urusan kita belum selesai. Bapak Menteri Agama berkenan memberikan sambutan. Dengan segala hormat kami persilakan. Oke. Good. Sekarang simpan skripnya. Pegang mikrofonnya. Apa yang antum rasakan selama 1 tahun di pondok? Alhamdulillah saya merasakan senang karena dapat berkenalan dengan teman-teman baru. Juga saya mendapat banyak pelajaran yang tidak akan didapatkan di luar kecuali Pondok Al-Farabi. Masya Allah. Luar biasa. Anak nggak mengira kalau jawaban dia ke situ. Pembicara yang hebat itu adalah pembicara yang sudah ditebak mau kemana dia arah bicaranya. Dia bicara, anak nggak mengira kalau dia akan menjawab ke situ. That good speaker. Jadi kalau aku bicara, dia keluar dari otaknya itu. Dia mengatakan, Anda mendapatkan ilmu yang tidak ada dapatkan di luar. Yes, that's amazing. Ustaz, Anda mau jadi pasti mau berdebat, Islam tidak tadi hanya bagian pertama yang berdebat. Buktikan kalau Anda bisa buktikan bukan yang profesional, tapi harus berkata, ada ada sesuatu. Ustaz yang bisa sampaikan Ustaz, alhamdulillah ternyata terlambatnya anak tadi siang ada hikmah. Anda lebih ingin debat langsung bicara, lebih powerful debat langsung bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz akan kita berdoa semuanya hari ini. Tepuk tangan untuk kita. Dan terima kasih banyak kepada Ustaz Hadi Cahaya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang beliau sampaikan kepada semuanya ini adalah Allah dan akan dikabul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita baiknya kita doa sama-sama. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anda da'ani. Alhamdulillah ya Allah wa yusalli manzilan. Berikanlah kekuatan pada kami semua ya Allah, kekuatan dan kesehatan pada kami ya Allah. Di dalam kami akan kami sampai Al-Farabi untuk ilmu sampai untuk khatimat yang akhir ketika mereka di pondok Al-Farabi. Amin ya Allah. Amin. Kita sampai berikan keselamatan, kemudahan dan jauhkanlah Bapak
Beki, dan ternyata bersama kawan-kawan Allah dari segala bencana banget dan musibah yang keselamatan dan kebahagiaan terpisah dari segala macam bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Yang ada jangan makhluk. Walau kita membawa masa depan mampu. Siapa juga dia akan ini akan kita bisnisnya. Karena buat kita kebanyakan pada Allah. Karena buat terima Allah. Jadi terima kasih dan Selasa Wahid Selasa kelas 5